Oke teman-teman, kita hari ini punya speaker yang lumayan besar ini, ya. Speakernya gede banget. Kalau di sini tulisannya mereknya ZKey Pro, masih segelan, saya nggak tahu kenapa dibawa ke sini ya. Yang punya ini adalah saudara saya gitu ya. Padahal kalau masih segelan kan mendingan bawa ke tempat belinya gitu ya. Kita lihat ya belakangnya. Belakangnya kayak gini. Lengkap banget teman-teman ya. Ini masih segel, baut-bautnya masih segel. Belinya tahun 2021. Tahun 2021. Mungkin garansi setahun doang mungkin ya. Ya 2021. Lengkap banget. Knob volumenya. Nah ini speaker ini tuh rusaknya dia nyala, cuman suaranya tuh kecil banget walaupun volumenya gedein. Dan juga tadi saya tes untuk bluetoothnya nggak bisa connect gitu ya. USB juga saya nggak tahu, saya nggak bisa make apa gimana ya. Saya colokin flash disk dia nggak bisa baca flash disk. Terus saya masukin audio ke aux in, ini suaranya kecil banget walaupun sudah full. Ini kita coba ya. Ini saya lagi ngeplay YouTube. Terus kabel RCA-nya. Ini kita masukkan ke aux in. Ya, kayak gini. Terus saya nyalain. Ini kecilin dulu volumenya. Hidup. Ini aux, mode aux ini ya, teman-teman. Terus kita gedein. Volume sudah full. Suaranya cuma segitu tok. Sudah full padahal. Jadi untuk mastiin teman-teman ya, nih kita cabut dulu. Dan ada suara aneh ya. Teman-teman bisa dengar ya. Jadi untuk mastiin saya mau bongkar dulu speakernya. Saya mau bongkar di bagian ini karena mesinnya pas di bagian ini, di baut semua ini gitu ya. Saya bongkar dulu teman-teman. Nah teman-teman, dalamannya kayak gini ya. Speakernya tuh. Ada baterai atau aki 10 ampere. Dan mesinnya bentar. Dan mesinnya tuh kayak gini. Ya. Power supply seperti ini. Dan kayaknya saya mau cek-cek dulu deh. Sebentar. Ini ada harus beberapa kabel yang dicopotin dulu. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, matiin dulu deh. Nah di sini ada 4 PCB ya jadinya ya. Jadi PCB MP3 Bluetooth, PCB mic wirelessnya, ini PCB mic wirelessnya, terus PCB tune control dan juga preamp mic gitu ya. Terus PCB amplifier plus power supply charger untuk akinya gitu. Nah yang harus kita pastikan pertama itu harus ada power supply di masing-masing PCB atau harus ada tegangan di masing-masing PCB gitu kan. Kalau di MP3 jelas power supply-nya sudah ada karena di MP3-nya nyala gitu ya. Kalau di mikrofon saya belum ukur ya. Di sini juga saya belum ukur. Dan di ampli sudah pasti dia ada tegangan juga 12 volt karena speakernya hidup teman-teman. Speakernya suara lah istilahnya. Nah kalau kita lihat di PCB-nya,
Di sini ada tulisan MP3 in, artinya audio MP3 masuk ke soket ini gitu kan. Terus lagi satu ini nggak ada tulisannya, yang ini juga nggak ada tulisannya. Jadi dua ini nggak ada tulisan gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan kabel yang ini itu menuju ke audio RCA bagian out. Ini out, audio out. Terus ini menuju ke board yang ini, power supply dan amplifier. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, amplifier kan jadi satu di sini nih. Ini dia pendinginnya gitu ya. Maksudnya ini IC amplifiernya gitu kan. Yang saya curiga itu kabel untuk audio input amplifiernya mana kan gitu. Ini speaker kan gitu kan. Ini saklar. Yang kabelnya tuh yang ada tuh yang cuma ini aja sama ini gitu kan. Dua ini aja. Kalau kita lihat yang ini, itu tulisannya 12 volt GND IO gitu kan. Jelas untuk nyuplai tegangannya di sini kan. Dan bukan audio outnya bukan ke sana. Masalah kita di sini kan audionya kok kecil gitu kan. Berarti yang kita curigai adalah ini teman-teman. Berarti audionya masuk ke sini atau disuplai dari kabel ini. Dan untuk PCB yang tune control ini itu juga harus mendapatkan suplai 12 volt kan. Ini nggak mungkin ya, ini nggak mungkin. Yang ke PCB power supply ini cuma ini aja teman-teman. Berarti ini ada kabel 3. Saya curiga satunya GND, satunya audio out, satunya adalah VCC 12 volt gitu. Tapi saya ukur di ketiga kabel ini nggak ada tegangan 12 voltnya gitu. Jadi nggak ada sama sekali tegangan 12 voltnya di konektor ini. Yang seharusnya pastinya ada 12 volt. Makanya nggak ada suaranya. Mic-nya juga saya nggak tahu ya, karena nggak ada antena apa gimana. Saya tadi tes mic-nya nggak mau ya. Atau memang karena rangkaian mikrofonnya ini, mikrofon wirelessnya ini, kabelnya dari tune control ini, berarti kemungkinan misalkan tune control ini dari kabel ini nggak ada 12 volt, ya otomatis ke mic wireless juga nggak ada 12 volt kan gitu. Jadi kayaknya saya harus mastiin kabel ini apakah memang benar jalur untuk supply 12 voltnya. Kalau memang benar jalur untuk supply 12 volt tapi tidak ada 12 volt, saya akan coba cari tahu dulu kenapa tidak ada ya. Atau mungkin saya coba jumper dulu gitu. Teman-teman, kalau kita lihat di konektor yang ini, itu ada satu konektor ya, ini coba nyalainnya. Waduh, baterai lemah lagi. Itu ada satu konektor yang terhubung ke elko. Jadi itu adalah jalur positifnya seharusnya gitu ya. Cuman tadi saya ukur nggak ada 12 volt teman-teman di jalur itu yang ke elko ini. Nah, kita harus patut curiga di board power supply-nya. Jadi saya mau copot dulu power supply-nya nih. Nah, teman-teman, di sini saya menemukan sedikit kejanggalan ya di boardnya ini. Ini kan ada tulisan ternyata VDD. Jadi ini 12 volt. Terus ini tengahnya ground. Lalu ini ada tulisan line. Artinya ini mungkin input audionya gitu. Nah, di 12 voltnya ini, di headernya ini saya ukur. Ini kan teman-teman bisa lihat nih jalurnya nyambung kan. Terus nyambung ke sini. Terus ke resistor ini kan gitu. Saya ukur dari sini, header ini ke resistor ini itu nggak nyambung loh. Padahal ini kan nyambung nih. Terus ini juga jalan ke sini, ke resistor ini kan. Yang 134 ini.
Saya ukur nggak nyambung juga. Kok bisa padahal ini jalurnya bagus loh. Kok bisa ya? Aneh banget beneran. Apa saya coba untuk solder aja langsung ini ke sini, atau nggak, coba saya kerik dulu ya tembaga di dekat header ini ya. Jadi ya nyambung nggak dari sini ke tembaga yang tak kerik gitu ya. Udah saya kerik teman-teman, dan nggak nyambung ternyata. Padahal di sini kelihatan loh nyambung ini. Ini udah saya kerik, saya ukur ke sini nggak nyambung. Maksudnya nggak. Harusnya kan kalau saya ngetes pakai mode buzzer itu kan beep kan gitu. Ini nggak ada sama sekali, hambatan juga nggak ada. Aneh sekali loh. Ini bener-bener kesini jalurnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian bawahnya itu nggak ada. Maksudnya nggak ada kemana-mana ya. Ini nggak ada kemana-mana nyambungnya. Cuma ke situ aja. Aneh banget beneran. Di elko ini ada. Jadi saya kayaknya mau memutuskan untuk menyambung ini ke sini gitu ya. Atau saya coba nyalain dulu, ukur di sini ada tegangan apa enggak di jalur yang saya kerik, bukan yang ini ya. Kalau yang ini tadi saya sudah ukur enggak ada. Saya mau coba ukur di jalur yang saya kerik itu. Ada enggak 12 volt? Tapi kalau gini kan agak bahaya. Berarti ini saya sambung dulu teman-teman. Ini saya pasang lagi dulu. Terus kita nyalakan dulu. Ih, baterainya belum tak pasang. Oke, sudah nyala. Tapi kok nggak ada suara? Harusnya ada suara tadi ya. Kok ada suara teman-teman? Tadi kan ada suara. Ih, coba tuh. Aneh. Tadi ada suara. Coba kita pasang lagi ya. Seret. Speaker kok nggak ada suara teman-teman? Tadi bukannya ada suara ya? Seriusan? Sekarang nggak ada, mendesis pun nggak ada. Aneh. Coba tak ukur lagi. Ini, sorry. Loh, susah nih. Ini di negatif. Ini di nggak ada kan? Di sini ada 12 volt. Terus di sini, apa nih 20 volt? Di step up in deh. Di amplinya nggak nyala teman-teman. Waduh, gimana nih? Matiin dulu.
Padahal sebelumnya nyala loh. Teman-teman, saya menemukan kejanggalan lagi di sini ya. Jadi di sini tuh ada saya ketemu kenapa amplinya tiba-tiba nge-mute pada saat saya bongkar-bongkar kabel ya. Ini ada kan konektor yang ini adalah konektor untuk pin mute di IC amplifier di sini ya. Dan kalau jalurnya kita lihat dari resistor yang ini ke sini itu sebenarnya nyambung, tapi ini nggak nyambung teman-teman. Padahal saya sudah tempelin ke headernya. Tapi kalau kita tempelin ke pad komponennya itu nyambung. Tapi kalau ke headernya nggak nyambung. Padahal headernya itu ke solder ke sini. Bisa jadi ini juga header yang di power supply untuk tune controlnya juga kejadian kayak gitu ya. Saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Coba saya solder kakinya ini dari bawah, yang ini juga solder dari bawah. Kayaknya bisa bikin dia nyambung ya. Nah, saya curiga ini cacat pabrik PCB-nya. Padahal lo ke solder. Nah, sebentar. Ini loh, jalurnya lo nyambung. Tapi diukur nggak nyambung. Aneh banget. Untuk memastikan saya mungkin solder dulu, tambahin timahnya ya. Oke, setelah saya melakukan penyolderan sedikit di sini gitu ya. Nyambung sekarang, headernya ini nyambung teman-teman. Yang ini juga teman-teman bisa lihat saya solder sedikit timah di sana dan sekarang nyambung gitu. Nyambung, benar-benar nyambung. Saya nggak ada jumper pakai kabel, pakai kabel sama sekali, dan itu nyambung teman-teman. Kayaknya ada sedikit cacat pabrik mungkin ya, entah itu kualitas timahnya atau entah itu kualitas konektor gininya, JST-nya ini. Sekarang saya coba rakit dulu. Saya nggak ada ngapain ini ya, maksudnya nggak ada ganti komponen sama sekali, teman-teman bisa lihat. Nggak ada yang saya modifikasi. Saya cuma nyolderin headernya aja, nggak ada nyambung jalur. Ini saya rakit dulu ya, amplifiernya, pendinginnya saya rakit, saya pasang-pasang lagi kabelnya. Kalau nanti seandainya saya nyalain, biar nyala, suaranya keras, berarti waduh, ada apa ya istilahnya, masalah yang cukup apa ya, ya serius lah pokoknya. Karena apa? Karena ini bisa menipu kan, seolah-olah komponennya nggak ada yang rusak gitu, dicek semua bagus, tapi ternyata header yang tersolder di PCB itu nggak nyambung, padahal timahnya nyambung, padahal layoutnya normal gitu ya. Ya nggak tahu, coba saya rakit dulu ya. Ya teman-teman, ini udah saya rakit, kita nyalakan sekarang. Nyala LED-nya. Oke, ada perkembangan. Sebelumnya kan nggak nyala LED-nya. Coba kita besarin volume. Saya nggak tahu ini ada suara apa enggak ya. Seharusnya sih ada suara nih. Cara ngetesnya sebenarnya pakai Bluetooth, cuman Bluetoothnya kan HP saya pakai. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Down the road. Why is everybody standing at me? So ridiculous and people make me feel like I look. Just your eyes are glowing. How you doing? Nah, berarti memang benar ya, header-header atau konektor-konektor itu
nggak bagus, padahal sudah tersolder tapi dia nggak connect. Dan anehnya juga beberapa itu ada yang kalau kita goncangin kabelnya itu dia kadang mati sendiri, hidup sendiri gitu ya, padahal kabelnya nggak putus. Dan saya curiga ya konektor header itu, solderan itu gitu. Virtual keyboard here. I've got Apple TV there. I got YouTube Safari's open here. And it all kind of works. Like this? What I've got going on right now? This is wild. It's impossible for me to imagine that you can't see what I can see. Everything seems so real. And then I can just stand up. Ini hidup ya. Lumayan suaranya keras tuh. Lumayan suaranya keras. Tapi bener teman-teman, aneh dengan speaker ini. Saya perbaikin ini nggak ada ngeluarin komponen sama sekali. Dia rusaknya itu ada konektor yang sudah tersolder, sudah nyambung tapi nggak nyambung. Nah tuh gimana tuh? Jalurnya masih bagus, konektornya tersolder dengan rapi tapi nggak nyambung. Kalau saya tambahin timah baru dia nyambung. Nah itu kan aneh. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting sudah nyala teman-teman ya. Speakernya besar, saya nggak tahu berapa inci. Kayaknya 15 inci nih. Oke teman-teman, jadi pengalamannya seperti itu teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini udah jam berapa ini? Mau jam 5 pagi. Oke, sampai jumpa.